Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita baca bersama isinya dari 1 Korintus bab 16 dengan judul perikop Rencana Paulus. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, salam damai. Paulus merencanakan untuk melintasi Makedonia, lalu lanjut ke Korintus dan ke Efesus. Di mana Makedonia? Kita lihat petanya. Makedonia ini di sekitar Yunani. Sekarang ini Yunani, Makedonia. Korintus, ini dia Korintus. Ya, masih dekat Athena, ya, Yunani. Lalu ke Efesus, ini Efesus. Sekarang ini daerah Turki. Efesus sekarang ini di negara Turki. Jadi dulu itu di abad pertama, Efesus dan daerah sekitar sini ini adalah umat Tuhan yang pertama, yang non-Yahudi, banyak yang menjadi pengikut Yesus yang pertama. Jadi di sekitar Turki ini juga banyak ya situs-situs bersejarah. Paulus berkeliling dari tadinya dari sini ya. Dari sekitar Yerusalem ke Tarsus, lalu pergi sampai ke Makedonia, lalu ke Roma juga ya. Di sini lalu nanti diteruskan oleh misionaris ke Eropa. Dari Eropa lalu ke Asia, ke Indonesia, ke Amerika Latin, dan seterusnya. Paulus ingin tinggal dengan mereka ini agak lama, sebab aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Ya, kalau sepintas lalu kurang bisa membantu pengelolaan iman, pelatihan iman. Jadi butuh waktu memang untuk meningkatkan iman, menumbuhkan iman itu butuh waktu dan butuh bantuan Roh Kudus. Paulus akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Kenapa? Karena ternyata dikatakan ada pekerjaan yang besar dan penting yang untuk menuliskan ini ya. Jadi surat-surat Rasul Paulus itu dituliskan supaya tidak lupa, dibukukan. Ini 1 Korintus, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama. Jadi banyak surat yang dicatat. Ini adalah rasul-rasul yang diutus Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang benar. Kalau ada yang benar, tentu ada juga yang salah. Yang salah itu adalah musuh-musuh Yesus. Mereka itu juga menulis, tapi menulis yang hoax, yang ngawur-ngawur itu, yang merusak sejarah, merusak fakta sejarah. Itulah musuh-musuh Yesus. Mereka tidak suka dengan Yesus. Mereka mengingkari, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Mereka masih mencari Mesias-Mesias yang lain, padahal Mesias sudah datang. Itulah mengapa banyak surat-surat lain yang ditolak, tidak dibukukan dalam Alkitab, karena surat-surat itu ditulis oleh musuh-musuh Kristus
yang merusak fakta sejarah. Makanya tidak disatukan ya. Jadi bukan menghilangkan, ya memang karena isinya itu ngawur, tidak sesuai fakta sejarah. Melenceng-melencengkan, dikatakan Yesus tidak mati, tidak disalib. Yesus dicuri jenazahnya. Itu kan sudah ngawur semua, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Fakta sejarah kan ada saksinya, disaksikan banyak orang, saksi mata. Dan Yesus menampakkan diri juga. Itu ditulis ya. Jadi itu fakta yang betul, fakta yang benar. Jadi yang lain-lain itu adalah tulisan-tulisan ngawur. Yang benar nih yang dibukukan dalam Alkitab, yaitu ya termasuk ini 1 Korintus ya. Termasuk Injil. Ada juga yang orang menulis Injil-Injil lain terus mengklaim itu yang benar, padahal itu yang salah, ngawur. Bahkan ditulis jauh berabad-abad setelah Yesus, setelah Injil yang benar ditulis. Mereka kenapa menulis seperti itu? Karena mereka benci kepada Yesus, tidak suka ya, musuh-musuh Tuhan Yesus. Lalu mengklaim bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, padahal mereka yang palsu. Yang asli itu selalu datang duluan. Yang datang-datang kemudian ya itulah yang diragukan ya. Yang palsu-palsu itu datang kemudian. Kalau ada produk-produk asli, ada iPhone asli, pasti ada nanti kalau ada yang mau palsu pasti datang belakangan. Yang datang belakangan itu yang kemungkinan palsu. Jadi yang duluan itu yang asli. Jadi Alkitab itu asli. Injil-Injil yang ditulis itu hanya ada 4 yang asli, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah pekerjaan penting yang mesti dicatat. Itulah pekerjaan besar yang mesti dilakukan oleh Paulus. Penting ini untuk mencatat kebenaran. Yang benar tuh harus dicatat. Sejarah yang benar harus dicatat. Sebab musuh-musuh kebenaran tuh banyak. Mereka juga mencatat, membuat hal-hal yang merusak fakta sejarah. Jadi yang benar itu jangan mau kalah ya. Diserang gempuran berbagai informasi hoax, ngawur, tulisan-tulisan ngawur, tulisan-tulisan palsu. Yang benar jangan mau kalah. Kita ngomong, jangan diam saja. Yang benar adalah Alkitab yang sudah ada ini adalah buku-buku kumpulan yang asli. Ya ini yang asli kalau membaca Alkitab. Dan Injil yang benar ya hanya ada di Alkitab. Hanya ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lihat ini. Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ini dia, penentang-penentang ini yang akhirnya juga menulis tulisan-tulisan palsu, tulisan-tulisan hoax. Ini penentang ini yang menulis, tapi mengklaim asli. Padahal itu mereka adalah perusak fakta sejarah. Makanya tidak dimasukkan dalam Alkitabnya. Yaitu musuh-musuh Tuhan Yesus. Mereka itu tidak mau mengakui, benci, bahkan memusuhi Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Itulah ini dia. Penentang-penentang inilah yang tidak suka dengan fakta sejarah yang benar. Yang benar ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bagi rekan saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.